Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Seperti kita ketahui bersama-sama bahwa bulan ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu karena seleksi P3K akan dibuka di bulan ini. Kemudian hari ini terdapat satu rapat kerja antara Kemenpan RB kemudian dengan Panselnas beserta pemerintah daerah mengenai pembagian SK atau surat keputusan, yaitu jumlah formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan yang disetujui Kemenpan yang akan diperebutkan dalam P3K jabatan fungsional guru di tahun 2022. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi, bahwa rekrutmen P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 itu merupakan langkah yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo kepada Kemenpan RB terkait dengan reformasi birokrasi, di mana dalam reformasi birokrasi ini harus ada birokrasi yang berdampak, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpuan kertas, dan birokrasi lincah dan cepat. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan arahan Presiden tentunya adalah manajemen ASN atau reformasi birokrasi, yang salah satunya yaitu dengan melakukan yaitu proses seleksi ASN P3K yang menjadikan semua yang bekerja dalam instansi pemerintah adalah ASN, yaitu berupa P3K ataupun PNS. Nah, kemudian kita tahu bahwa di sini berkaitan dengan komitmen pemerintah, itu sudah beberapa kali pemerintah kemudian melakukan pengangkatan penanganan terhadap tenaga honorer. Di sini adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Itu ada yang pertama itu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, kemudian 43 tahun 2007 dan tahun 2012. Ini adalah proses pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil, yang kemudian dari pegawai negeri sipil ini dijadikan semuanya yaitu P3K. Nah, kemudian arah kebijakan ASN tahun 2022 itu yang masih menjadi prioritas adalah ini, sisa formasi guru yang belum terpenuhi, yaitu akan dibuka kembali dan diusulkan oleh pemerintah daerah. Terutama di sini adalah teman-teman yang sudah masuk P1 atau prioritas pertama, yaitu guru yang sudah PG. Yang sudah PG itu menjadi prioritas dalam pelaksanaan P3K tahun 2022 ini. Tentunya terutama adalah guru ex tenaga honorer K2, di mana ex K2 ini sebenarnya sudah masuk di beberapa kali rekrutmen, tapi ternyata sampai akhir ini juga masih ada ex tenaga honorer K2 yang juga menjadi prioritas utama dari pemerintah daerah. Kemudian berapa sebenarnya formasi yang sudah disetujui oleh Kemenpan RB, kemudian yang akhirnya dilakukan penerbitan SK dari formasi yang nantinya akan diperebutkan di P3K guru tahun 2022. Kita bisa lihat, sebelumnya kita lihat di sini ada lini masanya, yaitu kita sudah menyampai di bulan September. Bulan September itu akan ada dua agenda besar. Yang pertama adalah di minggu pertama itu rapat penyerahan keputusan atau SK kebutuhan ASN, ini tanggal 13, yaitu hari ini. Kemudian ada pembukaan CASN, yaitu di hari maksud kami di pekan yang ketiga dan pekan keempat bulan ini. Jadi pekan 3 dan pekan 4 seleksi akan dimulai. Tentunya teman-teman harus bisa mencermati di akun ASN masing-masing ya. Nah, untuk total kebutuhannya seperti apa? Nah, ini dia penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 yang SK-nya diterbitkan atau diserahkan ya hari ini kepada semua pemerintah daerah. Kita bisa cermati cut off-nya ini adalah 6 September tahun 2022. Apakah kemudian ini dari hal ini bisa bertambah? Tentunya tidak, karena SK-nya itu sudah dibagikan atau keputusan Menpannya itu diberikan di
tanggal ini, tanggal 13 bulan September tahun 2022. Nah, kita bisa lihat di sini dari jumlah ada instansi pusat, kemudian instansi daerah, kemudian instansi daerah ada P3K guru, kemudian P3K kesehatan, dan P3K tenaga teknis. Nah, untuk pusat kita bisa lihat jumlah usulan dari pusat ada 208.758. Nah, kemudian di sini yang ditetapkan adalah 90.690. Ini yang ditetapkan. Jadi nanti di pemerintah pusat, di kementerian dan lembaga itu akan ada sejumlah 90.690 formasi yang diperbutkan di P3K tahun ini, tahun 2020. Nah, kemudian untuk daerah ini terdiri dari 3 macam kategori, yaitu P3K guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Cukup banyak, dari usulan 328.853, kemudian diakomodir 319.716 formasi yang akan diperbutkan. Ini untuk guru ya, maksud kami untuk guru. Jadi dari 328.853 diakomodir 319.716. Ini yang akan disediakan bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade, yaitu sebanyak 193 ribuan guru. Karena kita tahu dari Kepmenpan RB ini ya, dari peraturan, maksud kami peraturan Menpan RB tahun 2022 nomor 20 ini tahun 2022, di mana pengadaan instansi P3K pada jabatan fungsional guru instansi daerah itu memprioritaskan prioritas 1 atau guru yang sudah lolos passing grade. Artinya teman-teman, 319.716 formasi yang sudah disetujui itu akan diperebutkan oleh 193 ribuan guru yang sudah lolos passing grade, baik THK 2, kemudian guru non-ASN, kemudian guru swasta dan lulusan PPG yang sudah passing grade dan belum mendapatkan formasi di seleksi tahun 2021. Nah, 319.000 diperebutkan oleh 193.000. Tentunya cukup banyak formasi yang bisa ditempati oleh 193.000. Ketika 193 ribuan ini guru semuanya mendapatkan satu formasi, maka masih ada sisa banyak yang diperebutkan oleh guru-guru yang masuk dalam prioritas 2 ataupun prioritas 3. Nah, ini untuk kesehatan 94.168 yang diusulkan, namun kemudian yang disepakati ada 92.014. Ada 2 ribuan yang tidak diakomodir. Kemudian untuk teknis 92.753 yang diusulkan, yang ditetapkan hanya ada 27.618. Jadi menurut kami dari 319 yang diakomodir, ini akan sangat besar peluangnya bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade untuk mendapatkan masing-masing satu formasi di tempat mereka, kemudian bisa menjadi ASN P3K di tahun 2022. Nah, ini cukup besar yang peluangnya bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 untuk menjadi ASN di tahun ini. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi di tanggal ini, di tanggal 13 September tahun 2022, inilah jumlah formasi yang tertulis di dalam SK, di mana 530.028 ini adalah total formasi CASN tahun 2022 yang di SK-kan dan diserahkan di hari ini kepada pemerintah daerah. Oke, sekian informasi dari kami teman-teman. Jadi ini total formasinya. Teman-teman nanti tinggal menunggu perkembangan selanjutnya dari seleksi P3K tahun 2022. Sekian, terima kasih telah menyimak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.